Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya di mata kuliah retorika, yaitu mata kuliah yang penting bagi ilmu komunikasi, karena untuk mahasiswa ilmu komunikasi, kemampuan berkomunikasi tidak hanya harus berkomunikasi dengan temannya, namun harus bisa berkomunikasi dengan publik atau secara umum. Oke, baiklah, nanti ada beberapa materi yang akan saya berikan, atau karena ini adalah kuliah yang di awal, sehingga saya akan berusaha memberikan gambaran kepada mahasiswa kira-kira apa saja yang akan nanti kalian pelajari agar di kemudian hari bisa melakukan public speaking dengan optimal atau minimal enak untuk dinikmati oleh audiens. Oke. Nah, oke. Bagi pemula, ya, hambatan dari komunikasi di depan umum itu selalu satu ini, ya. Pernah pengalaman dengan mahasiswa saya sebelumnya, itu dia selalu mengatakan, "Bu, saya selalu deg-degan, ya, selalu cemas ketika akan tampil." Itu wajar, dan bahkan bagi orang-orang yang sering untuk berbicara di depan umum, mungkin seperti saya ini, kecemasan itu sesuatu hal yang katakanlah mungkin sulit dihindari, atau itu memang akan selalu kita temukan. Nah, biasanya untuk para pemula, satu hal yang istilahnya apa ya, yang membuat mereka cemas adalah satu, tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga nanti akan membuat bingung ketika untuk tampil, atau bahkan kadang Anda akan mencoba untuk menghindar ketika tampil. Atau bisa jadi dalam pikiran seseorang tersebut itu dia akan merasa cemas karena saya mesti akan dinilai, jadi justru pikirannya tidak fokus kepada apa yang akan disampaikan, tapi fokus kepada diri sendiri. Apakah saya sudah berpakaian bagus? Apakah lipstik saya sudah cocok dengan baju saya? Nah, ataukah kata-kata saya tidak difahami? Nah, karena Anda akan merasa dinilai, sehingga kecenderungan atau sunatullah orang akan selalu merasa aku harus tampil baik. Padahal sebetulnya, ingat pada tadi saya katakan bahwa public atau retorika itu intinya Anda delivering message atau menyampaikan pesan. Nah, yang penting pesannya itu sampai atau tidak. Nah, dari dua hal tadi itu biasanya juga karena kita tidak melakukan persiapan. Oke. Dan karena Anda tidak melakukan persiapan, apalagi berhadapan dengan situasi asing, maka kita akan menjadi khawatir, ya. Jadi untuk nanti kita akan di pertemuan berikutnya nanti akan membahas tentang masalah persiapan, ya. Jadi ini sekarang saya hanya singgung sedikit, oke. Next, ya. Nah, ini saya akan memberikan contoh, ya, mahasiswa yang kurang melakukan persiapan. Oke, jadi mungkin akan kita lihat dulu, ya, sebentar, mungkin tolong untuk memperhatikan, ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Saya pause sebentar, ya. Oke. Penyebab penggunaan ponsel saat berkendara menjadi bahaya itu otak kita tidak bisa berpikir. Ini. Salah satu tanda-tanda jika seseorang tidak melakukan persiapan itu terlihat, atau Anda mengalami kecemasan itu terlihat dari gestur, ya, gestur atau tubuh, ya.
terlihat bahwa dia sulit untuk mengontrol tubuhnya sehingga kesana kemari ya. Apalagi nanti kalau pada pelajaran berikutnya juga Anda juga harus tahu atau mahasiswa perlu paham ketika kita itu melakukan retorika dalam situasi apa. Apakah situasi itu resmi, ya kan? Ataukah situasi itu santai, ya kan? Nanti itu ada cara-cara metode sendiri di mana kalau secara etik kita mengatakan itu do and don't ya, yang perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan. Nah, jadi ini belum mengadakan persiapan. Ya. Tapi mungkin kalau untuk stand up komedi itu mungkin menarik ya, oke. Nah, untuk berikutnya, maaf ini tadi, oke. Nah, setelah nanti mahasiswa atau rekan mahasiswa belajar tentang bagaimana mengatasi kecemasan, yang tidak kalah penting itu adalah tentang ethics, ya, ethics ya. Apakah ethics itu? Oke, maaf mungkin saya agak oh ya, ini saya agak lompat. Jadi membangun kredibilitas dan etik itu bagi dua sisi mata uang. Ya. Kenapa? Pertanyaannya kan mesti seperti itu. Nah, karena sebagai seorang retorika nanti kita semua itu harus membangun kredibilitas, membangun etika yang baik. Nah, misalnya ya, katakanlah di depan ini kan sedang pandemi ya, pandemi. Kemudian yang berbicara di depan umum itu orang akan jauh lebih percaya jika itu adalah seorang dokter. Nah, jadi kredibilitas itu juga dibentuk dari mungkin gelar, tapi bisa juga pengalaman. Nah, kemudian bagaimana orang akan tahu bahwa ada pengalaman. Jadi nanti kalau kita belajar tentang cara membuka pidato itu nanti ada juga misalnya saya bukan dokter tetapi mungkin pengalaman di bidang kesehatannya banyak ya karena mungkin aktivis kesehatan. Nah, itu ada juga teknik caranya. Intinya kita harus membangun agar orang percaya bahwa apa yang kita katakan itu memang benar-benar kita kuasai. Ya, kemudian good sense, good character, good will itu kan berarti menunjukkan bahwa kita tuh punya sesuatu something yang good ya, sesuatu yang baik ya untuk membuat penonton tuh nyaman. Jadi karakter kita juga baik. Bayangkan public speaking, Anda berbicara di depan umum isinya marah terus itu kan membuat pendengar tidak tertarik. Kemudian dinamisme ya nanti kita akan lebih lanjutnya. Oke. Nah, saya kembali ya. Apakah etik itu ya? Jadi etik itu kalau gampangannya gini aja, do and don't, ya kan? Kalau nanti Anda melakukan retorika, do and don't, dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, tetapi yang penting adalah bahwa kalau kita menyampaikan retorika itu selalu berpusat kepada siapa audiensnya. Ya. Mereka datang mendengarkan kita berbicara di depan umum itu sebetulnya apa. Nah, itu kita tahu. Sehingga kira-kira kalau berbicara dengan orang-orang audiens yang dengan profil karakter tertentu ini, kata-kata apa yang harus saya lakukan. Nah, ini juga ini. Nah, memang memang nanti ini saya secara awalnya saja ya, nanti di belakang-belakang mahasiswa akan tahu ya bahwa betapa ini saling terkait. Misalnya tujuan yang tidak jelas dan tujuan yang tidak masuk akal itu nanti akan membuat kita sulit untuk berbicara ya, kita sulit untuk sensitivitas, sehingga memang dengan bicara dengan etis itu kembangkan tujuan yang jelas dan masuk akal, gunakan alasan bukti sensitivitas kita terhadap audiens bagaimana ya, tapi yang jelas hindari plagiarisme itu. Oke, nah ini juga contoh etik ya. Coba perhatikan. Waalaikumsalam. Coba kalau dari gestur ya, biasanya kan tegak ya. Ini kalau boleh saya katakan, maaf dan harus saya katakan bahwa kesannya tidak menghargai Anda ya. Nah, tangan di belakang seperti itu mohon nanti dihindari ya kalau untuk Oke. Nah.
Oh, sebentar. Kenapa jadi ini? Ya. Nah, kenapa saya katakan good presentation? Coba kita lihat sama-sama ya. Coba kita lihat sama-sama. Dampak negatif film. Nah, kebetulan kemarin saya baru saja menangani pasien yang mengidap gangguan psikologis berupa penyimpangan perilaku. Yang ternyata perilaku menyimpang tersebut ia dapatkan dari hasil modeling film. Nah, tidak hanya itu, modeling film juga dapat menyebabkan terlihat sebagaimana presenter itu nyaman, ya kan? Nyaman, kemudian dia menyapa semua penonton. Masalah hidup mereka dengan nah, jadi sayangnya audionya memang belum begitu jelas ya. Ini debat lain lagi ya. Jadi pertama yang harus kita pegang adalah satu, kita harus nyaman dulu. Ya, jadi ini rekan mahasiswa nanti debat itu mungkin ini adalah salah satu bentuk yang advance lah, katakanlah yang paripurna, yang sudah di paling tinggi ya. Nah, karena di sini Anda ada beberapa hal-hal yang harus kita respon secara spontan ya, karena kalau debat itu Anda harus merespon, jadi public speaking ya, dengan Anda harus mempengaruhi merespon apa yang disampaikan oleh lawan, dan itu tidak bisa kita prediksikan. Nah, jadi itu yang memang kadang membuat susah, apalagi kalau kita tidak punya pengetahuan seperti itu. Oke, tadi sudah ya, jadi berorientasi ke audiens, adaptasi, analisa. Oke, jadi ini nanti yang juga akan kita pelajari. Nah, ini bisa Anda lihat nanti di bukunya Handbook of Retorika. Nah, ini. Jadi memang kalau kadang orang mengatakan bahwa public speaking retorika cuma yang penting kan pintar ngomong. Nah, ini yang kadang pemikiran yang keliru dan harus diluruskan. Karena untuk menjadi seorang menguasai retorika dengan baik ya, nah ini ya untuk rekan mahasiswa semuanya, ini kita juga paling tidak ada kemampuan menganalisa audiens ya. Kemudian menganalisa audiens itu otomatis kan kita membutuhkan pengetahuan yang lain. Nah, jadi itulah sebabnya mengapa untuk retorika ini kita juga bisa mengatakan selain dia art ya, seni menyampaikan di depan umum, tapi juga ada science, ada pengetahuan, knowledge. Nah, harus tahu betul ini siapa sih komunikan saya, apakah dia anak-anak ya, apakah dia orang-orang yang memiliki status ekonomi sosial tertentu ya kan, ini materinya apa ya, apakah juga keagamaan ya kan, kita kan sensitif ya, sensitif, jangan sampai, karena kita juga ada aturan misalnya jangan sampai menistakan agama ya, jadi ini kan Anda juga harus tahu. Dan untuk di zaman milenial ini yang hati-hati, karena ada kemungkinan ketika kita berpublic speaking atau berretorika itu direkam. Nah, itu direkam, kemudian disebar di YouTube dan sebagainya. Nah, ini yang kita mungkin harus bisa menganalisis saat ini situasinya seperti apa, kata-kata yang harus dihindari, kata-kata yang digunakan itu penting. Jadi sensitivitas tadi. Oke. Ini nanti juga ada untuk latihan dasar, kita akan belajar tentang latihan dasar, mungkin ya kira-kira 1 atau 2 kali pertemuan ya. Jadi ini oke, latihan dasarnya nanti bisa dicatat. Oke. Nah, oke, ini juga. Nah, kalau garis-garis besar pidato nanti kita akan banyak melakukan praktek menulis ya. Karena untuk retorika ini tadi 2 sisi mata uang tadi. Jadi kemampuan kita mendeliver pesan atau performance kita. Yang kedua, apa atau konten yang akan kita sampaikan, nah itu juga harus runtut ya. Tiba-tiba langsung Anda memberikan pesan ya, tidak ada pembukaan, tidak ada contoh, padahal itu contoh meyakinkan ya. Atau sudah dibuka kalau ya apa tadi saya bilang, sudah bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan berarti sudah dibuka. Nah maksudnya bukan seperti itu ya, tapi nanti kita semua akan belajar ya tentang bagaimana membuka dengan baik, bagaimana membuat garis besar yang singkat. Garis-garis besar. Jadi tapi intinya 3 ini ya, ada pengantar, isi, dan penutup. Oke. Selanjutnya ya, ini nanti cara membuka, ini tips-tips ya. Oke.
garis-garis hubungan dengan sejarah kejadian. Nah, ini bisa kita cari di mana saja ya, bisa dicari di mana saja pengalaman. Tapi memang biasanya membuka pidato itu orang senangnya humor ya. Tapi lihat dulu ya, apakah jenis pidato kita apa, di situasi apa, siapa yang harus kita hadapi ya. Jadi ini forum serius tetapi terlalu banyak humor dan humornya receh gitu ya. Kan bahasa-bahasa anak-anak sekarang kan mengatakan humornya receh gitu ya. Jadi nanti kita bisa melihat karena ilmu ini praktek sekali. Nah, tadi kan ada membuka, ada di tengah, kemudian terakhir menutup. Jadi menutup itu juga tidak kalah penting dengan membuka. Ya. Membuka itu apa? Membuka pintu. Oh, rumahnya itu seperti ini, ya kan? Nah, kalau menutup pintu sama dengan kita harus nanti kalau seseorang untuk pintu kan detailnya kita tahu. Oh, tadi rumahnya tuh isinya gini-gini. Nah, jadi intinya penutup itu closing. Nah, closing itu berarti kita kalau kita berbicara, kita mendeliverkan dengan baik, itu indikatornya apa? Atau bagaimana kita tahu bahwa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik dari penutup itu? Kalau mereka bisa paham apa atau penutupnya, kita bisa menyimpulkan. Ya. Jadi yang kita sampaikan tadi kita simpulkan tadi lagi. Jadi jangan diulang lagi ya. Jadi kita menyimpulkan gagasannya apa ya. Jadi kalau ini menarik juga nanti ada tekniknya ya. Ini juga nanti akan kita pelajari ya. Jadi jangan khawatir, nanti akan banyak kita pelajari. Oke, apakah ada pertanyaan? Sebelumnya, kalau tidak ada ya. Jadi sebetulnya ini saya tulis brilian karena saya punya harapan nanti mahasiswa-mahasiswa komunikasi yang mengikuti kelas saya akan bisa menjadi mahasiswa yang brilian dalam menyampaikan pesan. Oke. Nah, jadi di penghujung video ini ya saya ucapkan terima kasih kepada rekan mahasiswa yang sudah mengikuti ini. Jadi minimal nanti ada gambaran tentang apa yang akan dipelajari sehingga untuk ke depan atau mungkin next pertemuan berikutnya mahasiswa sudah bisa siap mengikuti kuliah. Oke. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.